Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Trianto. Saya Fauzan Akbar. Nah, di sini kita akan memberikan tutorial tentang proses ETL pada data warehouse menggunakan Talent Open Studio, yang mana kita akan mengekstrak dari database menjadi file Excel, di mana database itu berisi produk-produk yang akan kemudian dikonversi menjadi sebuah transaksi. Check this out. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membuat job baru dengan klik kanan dan create job. Kemudian kasih nama di sini UAS Data Warehouse. Nah, kemudian finish dan karena di sini sudah ada, jadi kita cancel aja dan ini job barunya masih kosong. Kemudian kita akan memasukkan database di sini yang sebelumnya sudah di create connection. Kemudian di sini beri nama next. DB type-nya kita pilih MySQL. Nah, kemudian di sini loginnya kita menggunakan root. Nama database-nya adalah uasdw. Kemudian kita finish. Nah, sebelum itu kita akan tes connection dulu. Apakah sudah berhasil atau tidak? Nah, kalau sudah berhasil, maka sudah bisa digunakan. Kemudian kita akan melakukan retrieve untuk mengambil tabel-tabelnya. Di sini next aja. Kemudian select tabelnya dan next. Finish aja. Nah, di sini sudah ada tampil tabel-tabel yang ada di database-nya. Yang kita butuhkan untuk membuat skema pertama yaitu tabel produk dan tabel kategori, maka kita akan drag saja ke jobnya dan memilih TDB input. Kategorinya juga TDB input, dan untuk memetakannya kita membutuhkan tmap. Nah, ini sebagai prosesnya. Kemudian kita akan menghubungkannya tabel produk terlebih dahulu, kemudian tabel kategori. Kemudian output yang kita inginkan dari tabel produk dan tabel kategori ini adalah berupa file Excel, maka yang kita perlukan di sini adalah tfile output Excel. Nah, di sini. Kemudian kita membuat outputnya di mana dari tmap ini disambungkan ke file output Excel-nya. Beri nama di sini, kita akan menamainya menu. Oke, di sini. Nah, ini masih ada error dan kita harus mengubah dulu pemetaannya di tmap ini. Klik. Nah, kita tarik dari ID ke ID kategori. Nah, di sini sudah nyambung dan di sini kita menggunakan inner join untuk menggabungkan dua tabel yang sama atributnya berdasarkan kategori ID. Nah, kemudian kita tarik dari ID produk, nama produknya, kemudian kategorinya apa. Setelah itu kita apply saja, kemudian OK. Selanjutnya kita tambahkan tmap lagi untuk memproses tabel-tabel yang lain. Kita hubungkan telegrow yang tadi ke tmap yang kedua. Kemudian kita masukkan tabel yang ingin kita masukkan, yaitu ada tabel order sebagai input, kemudian tabel user, lalu yang terakhir tabel detail order. Ketiga tabel ini kita sambungkan atau hubungkan ke tmap 2.
Setelah itu kita tambahkan dulu telegrow untuk menyimpan row yang nantinya akan dikirim. Kita sambungkan dari team up kedua ke telegrow 2 dengan nama transaksi log. Kemudian di team up-nya kita ubah atau atur. Yang pertama, kita masukkan ID produk ini ke row keempat sebagai referensi untuk ID produk di row 4 ini menjadi foreign key. Selanjutnya ID order ke ID order, kemudian ID user ke ID. Setelah itu kita setting setiap row-nya menjadi inner join. Di mana inner join ini adalah proses menggabungkan data, di mana data yang sama akan digabungkan agar tidak terjadi duplikasi. Kemudian kita masukkan ke transaksi log ini apa saja yang ingin dimasukkan. Namun sebelum itu kita buat dulu output Excel-nya. Kita juga bisa menambahkan tab filter untuk memfilter apa saja kolom yang kita inginkan yang nantinya akan dikeluarkan pada output Excel kedua ini. Kita hubungkan dari telegrow ke filter row, kemudian dari filter row ke output Excel. Selanjutnya kita ubah lagi, setting lagi temap yang keduanya. Pada transaksi log ini kita masukkan yang kita inginkan kolomnya apa saja. Di sini kita masukkan ID produk, kemudian ID order, lalu kita masukkan name, kemudian total bayar, dan nama produk. Kemudian kita apply, lalu OK. Dari sini, data yang tadi digabungkan akan diteruskan kepada telegrow, kemudian bisa difilter di filter row ini, dan kemudian akhirnya di-outputkan atau dikeluarkan melalui output Excel yang kedua ini. Kita atur dulu untuk output Excel-nya, kita simpan di directory downloads, kemudian kita beri nama transaksi 10. Kita coba tanpa filter, kita run. Hasilnya sudah berhasil. Kita lihat tadi adalah menu transaksi 10. Nah, transaksi 10 ini akan tampak seperti ini. Ini ada kurang sedikit, yaitu headernya bisa kita tambahkan pada team up yang keduanya. Di output Excel ini pada komponen include header. Untuk nanti tampilannya beserta headernya bakal tampil. Sekaligus kita coba jika ingin memfilter row. Misalkan kita filter row ini berdasarkan total bayarnya. Di sini kita bisa tambahkan input kolomnya. Berarti tadi kita ingin total bayarnya yang dikondisikan. Kita ingin lebih besar atau sama dengan dari value-nya misalkan 20.000. Oke, kita coba. Kita hapus dulu menu-menu atau Excel yang lainnya. Kemudian kita beri nama transaksi, kemudian yang ini menu. Oke, kita run. Sudah berhasil. Semua di sini rows-nya kelihatan, ada 12 row, 6 rows. Kemudian ketika difilter bisa sampai jadi 5 rows. Kita lihat yang tadi transaksi akan tampil seperti ini. Dan filter tadi kondisinya yaitu lebih besar atau sama dengan 20.000. Dimana total bayar ini yang 15.000 tadi akan hilang. Kita coba juga lihat
yang menu yang tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasilnya akan sama karena tidak ada perubahan. Dan row yang dimasukkan atau yang keluar pun hasilnya sama seperti tabel-tabel atau row yang kami masukkan juga. Itu tadi skema yang dapat kami buat. Kami melakukan ETL atau konversi dari database ke Excel menjadi 3 output. Yang pertama adalah output menu yang berisikan produk dan kategori. Kedua adalah output transaksi, berisikan transaksi seperti biasa. Kemudian yang ketiga adalah transaksi dengan filter, berisikan transaksi dengan kondisi total bayar lebih dari 20.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.